harus menjadi seorang content creator? Mobil. Ya. Ada risetnya juga nih dari Gartner bilang kalau misalnya 80% orang itu Bukar ya. Kalau ini bukan, ini pakar gitu enggak ya? Baik, pakar bukar. Iya. Nah, konten itu berfungsi sebagai itu. Jadi wakil sales, kalau misalnya sales tuh lagi nggak standby di HP. Butuh validasi, review, testimoni dan lain sebagainya gitu ya. Dan juga tadi disampaikan bahwa apa sih namanya? Apa sih tadi saya lupa satu. Yang mana tuh? Saya agak ngelek nih. Saya agak ngelek. Tanya aja ke AI. Misal kalau misalnya kita pakai ChatGPT gitu ya, gampangnya aja ChatGPT. Tanya aja, saya mau bikin konten video nih. Konten ini penting sebenarnya untuk sales, membuat konten itu penting, tapi juga jangan lupa sisi manusiawinya gitu ya. Karena memang menurut saya sekarang trennya itu lebih ke, contoh untuk Instagram itu lebih ke reels, bener nggak? Ya, betul. Dibandingkan dengan foto. Ya, Dan memang sekarang kebanyakan kayak Instagram, TikTok ini lebih trennya ke storytelling. Ya kan, Sekarang yang banyak bercerita. banget tools-tools yang membantu gitu lah. Ya, tools editing mungkin yang terkenal dari CapCut gitu CapCut, ya. Sekarang banyak banget, nggak usah edit satu-satu dari awal. Sekarang ada namanya template gitu. Tinggal masuk ke video-video yang kamu. Oke. Apa itu? Jadi ketika ya. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo teman-teman sales consultant semuanya, balik lagi di Honda Smart Podcast. Tempatnya upgrade skill ya, upgrade mindset, dan tentunya upgrade komisi dong ya. Teman-teman semuanya, hari ini kita akan berbicara terkait dengan survival kits untuk teman-teman sales otomotif di tahun 2026 ya. Perilaku pembeli sudah berubah total guys. Mereka lebih percaya layar HP daripada omongan money sales di showroom. Nah teman-teman, hari ini konsumen sudah berubah. Sebelum datang ke dealer, biasanya mereka sudah melakukan riset terlebih dahulu. Mulai dari stalking di Instagram, nonton video review di TikTok, bahkan melakukan review ataupun cek di YouTube mereka sendiri. Bahkan ya, bukan hanya itu saja, mereka sudah membandingkan antar personal branding dari teman-teman sales yang lainnya. Nah teman-teman, sales consultant ya, hari ini kita juga dituntut bukan hanya saja jago closing, tapi kita juga harus dituntut jago exposure. Pertanyaannya, apakah seorang sales consultant 2026 harus menjadi seorang content creator? Yang kedua, apakah seorang sales itu harus punya personal branding yang kuat? Yang ketiga, kalau iya, mulai dari mana ya? Dan kira-kira skill apa yang harus dimiliki oleh teman-teman sales semuanya? Hari ini kita akan bongkar tuntas dan kulitin habis ya terkait dengan strategi ya dan realitanya langsung dari dua sudut pandang yang berbeda. Saya di hari ini punya dua narasumber ya. Narasumber yang pertama kita akan kupas tuntas dari sisi dunia digitalnya terlebih dahulu, karena ngomongin content creator tanpa strategi digital itu seperti jualan tanpa prospek guys. Pertama, narasumber pertama kita, beliau ini adalah seorang di balik layar di perusahaan Prospek Motor. Beliau adalah menjadi seorang content creator. Ya, kalau teman-teman suka lihat konten-konten yang menarik di media sosial, di Instagram, di YouTube, atau bahkan di TikTok Honda Ocha Java, ini adalah orang yang ada di balik konten tersebut. Mari kita sambut, ini dia narasumber pertama kita, ada Kakak Nike. Silakan Kakak Nike masuk ke set ya. Halo ya. Halo. Nah, Kak Nike, ya hari ini tentu juga nggak akan sendiri nih. Biar seimbang obrolannya, biar makin lengkap, kita juga mau mengundang satu narasumber lagi ya. Kita akan lihat dari sisi fundamental seorang sales. Jadi kita nanti akan bongkar dan coba akan kuliti langsung ya, sekulit-kulitnya.
Betul. Ya, sekulit-kulitnya gitu ya. Oke, oke. Nah, ini dari sisi sales kita sambut ada atas nama Bapak Randy Kak Indra. Oh, ya. Halo Bang. Halo. Halo, waduh, ya munculnya dari samping semua ya. BTW gimana kabar kalian guys hari ini? Sehat semuanya? Baik. Baik, sehat. Cuma tadi saya agak sedikit Apa garis itu? bawahi ya, membina itu. Oh, membina apa biasanya? Tadi di situ Pak Jerry Nyontek dia, sampaikan, ya? nggak sampaikan di kamera katanya pernah membina apa ya? Oh, saya? Membina rumah tangga mungkin ya. Iya betul ya, membina rumah tangga yang baik sehingga jualan terus gitu Oke, ya, oke. maksudnya gitu ya. Dan teman-teman ya kita sudah kedatangan 2 narasumber yang luar biasa ya. Kita akan coba kupas tuntas terkait dengan dunia digital, mulai dari sudut pandang digital dan dari sudut pandang seorang sales consultant tentunya. Oke. Let's go guys. Oke, masuk ke segmen yang pertama. Nah, untuk membuka nih, Bang Ren, Dike ya, ada fenomena yang cukup menarik sebenarnya di tahun ini atau bahkan ya di beberapa tahun belakangan ini ya. Kenapa ya? Sekarang di zaman sekarang itu konsumen atau orang itu lebih suka nonton ya, nonton video gitu maksudnya ya di Oke. layar handphone dibandingkan harus mendengarkan presentasi sales gitu ya. Iya. Menurut kalian gimana nih untuk membuka dulu dah, untuk membuka obrolan kita di hari ini? Ya, benar banget nih. Di zaman sekarang tuh apa-apa sudah serba HP ya. Serba handphone ya. Mau check out sesuatu lah di e-commerce kayak atau di mana lah. Kita pasti selalu cek dulu nih lewat sosial media, Instagram, Betul. TikTok gitu. Ya. Atau nggak usah jauh-jauh lah, kita mau cari makanan, kafe gitu ya. Iya. Cafe terworth it di Jakarta misal contoh, kita pasti akan search dulu tuh di TikTok, di Instagram gitu ya, untuk pengen tahu bener-bener mana yang worth it dikunjungi di cafe. Jangan sampai ketika udah sampai di sana ternyata nggak worth it gitu kan. Nah, sama halnya juga nih dengan kita beli mobil. Ya. Ada risetnya juga nih dari Gartner bilang kalau misalnya 80% orang itu sudah memutuskan mau beli sesuatu itu bahkan sebelum ketemu sama salesnya sendiri. Oh, oke. Dan gak usah jauh-jauh lah dari riset-riset itu. Kita kan ada namanya iOS ya. Nah, sales pasti udah pasti tahu kan ya. Oh, udah familiar dengan iOS itu lah ya. Nah, dari riset survei di iOS sendiri itu aja bulan Januari nih 2026 kemarin, ternyata 56% itu customer beli mobil itu first touch-nya atau mereka tuh cari-cari informasi itu melalui sosial media. 56% tuh. Oh gitu, 56% Iya, itu. 56%. Oke. Jadi sebelum mereka beli mobil Honda nih, 56% mereka akan search mobil Honda itu berdasarkan dari Facebook, dari YouTube, dari Instagram TikTok ataupun gitu ya. gitu. Oh, baik. Jadi penting banget nih buat sales yang pertama membuat konten-konten yang dimana konten itu sangat berperan penting, ya kan? Jadi konten itu berfungsi sebagai wakil sales. Ya, Ya betul, kan? betul, Nah, betul. jadi sales itu kan orang ya manusia biasa butuh istirahat ya kan. Ada tidurnya butuh gitu ya. tidur, butuh makan, Iya, butuh iya. aktivitas yang lain lah, melakukan aktivitas lain gitu. Jadi nggak bisa standby kan 24/7 di HP terus mantengin HP Iya, supaya iya. ada customer ataupun ya audiens mau tanya-tanya gitu kan mengenai mobil. Nah, konten itu berfungsi sebagai itu. Jadi wakil sales kalau misalnya sales tuh lagi nggak standby di HP. Iya, Jadi iya. calon pembeli itu bisa melihat konten-konten dia, ya kan? Jadi bisa melakukan fact check gitu. Itu yang pertama. Jadi fungsi konten itu sangat penting, ya kan? Yang kedua, secara psikologis nih, ketika melihat wajah sales ataupun suara sales yang sedang menjelaskan produk gitu ya, Di konten di gitu ya. konten gitu ya. Ah. Nah, dia akan menciptakan namanya tuh parasocial interaction. Oh, oke. Apa itu? Jadi ketika jadi ketika misalnya contoh customer datang ke dealer gitu ya, dia akan secara psikologis itu akan merasa kenal gitu ya, udah deket sama si sales tersebut. Iya, oh, Padahal belum oke. pernah ketemu, tapi Oke. karena udah nonton gitu ya video kontennya sales berkali-kali gitu ya, sampai dari pagi sampai malam mungkin gitu ya, udah research terus gitu. Jadi merasa dia tuh udah kenal sama Padahal belum sales ketemu itu. ya? Padahal belum ketemu. Oh, oke. Jadi ketika udah datang ke dealer Ke gitu dealer. ya, ketemu sales, ya udah tuh kayak istilahnya
tembok pertahanannya itu runtuh gitu Udah, ya. oh, oke, karena Jadi nggak ada canggung-canggung lagi tuh. Iya, maksudnya kayak udah familiar gitu Iya. ya. Karena mungkin setiap hari liatin konten, nih sales ini lagi yang Iya. muncul gitu ya. Jadi pas ketemu ke dealer, ya udah familiar dengan Iya, hal itu betul. ya. Jadi Oh, oke. ketika Iya sih. tanya-tanya ke sales, udah tahu nih apa yang mau ditanyain ke sales. Oke, ya kan? oke. Jadi karena dia udah nonton terus-terusan gitu ya, jadi ya dia udah tahu gitu loh, mau ke dealer, ketemu sales, mau nanyain apa udah tahu. Iya, gitu. oke. Itu iya yang sih. kedua. Ada lagi? Ada lagi. Oh, ada lagi. Oke. Banyak ya. Banyak nih, banyak banget. Jadi fungsi konten yang ketiga itu adalah konten itu sangat berfungsi di mana otak kita itu lebih memproses visual tuh lebih cepat 60.000 kali dibandingkan teks. Iya, berarti relate ya sama tadi mungkin untuk pertanyaan pembuka ya. Maksudnya sekarang bahwa banyak banget konsumen customer kita yang mereka itu ya lebih seneng lihat handphone ya, lihat di handphone ya, review-review, mendengarkan gitu ya, dibandingkan harus mendengarkan salesnya langsung berarti Iya, gitu ya, Pak. betul. Dan itu relate ya. Ini kalau misalnya dari pakar salesnya sendiri, apa ini dengan fenomena yang pertama lah tadi ya? Berat nih kalau dibilang pakar nih. Oh, pakar ya, akar atau? Bukar ya. Kalau ini bukan, ini pakar gitu enggak ya. Oh, baik, pakar bukar. Iya. Sorry ya. Jadi kalau saya sendiri setuju dengan yang disampaikan Bu Nika tadi. Memang konten ini bisa disebut sekarang ini dominan sekali ya. Dan tadi juga disampaikan terkait dengan kebiasaan orang saat ini memang semuanya itu ya butuh validasi, review, testimoni dan lain sebagainya gitu ya. Dan saya setuju gitu ya, karena memang sekarang ini kayaknya nggak ada deh orang yang nggak pegang handphone. Betul. Orang yang pegang handphone sekarang pun kayaknya sudah terkoneksi internet gitu kan. Dan juga tadi disampaikan bahwa apa sih tadi saya lupa satu. Yang mana tuh? Saya agak nge-lag nih. Saya agak nge-lag. Yang mana? Oh ya, ini Masih media, puasa. sorry. Ya, maklum ya puasa ya. Saya agak nge-lag, aduh. Udah laporannya banyak gitu ya. Saya harus menjelaskan gitu, saya agak nge-lag. Sorry ya, tapi memang tadi saya setuju. Yang tadi disampaikan oleh Bu Nika terkait dengan media visual yang memang kayaknya lebih sekarang tuh disukai sama orang penonton tadi ya dibandingkan dengan tulisan saja gitu. Karena memang menurut saya sekarang trennya itu lebih ke contoh untuk Instagram itu lebih ke reels, bener nggak? Ya, Iya, betul. Dibandingkan dengan foto. Ya, betul. Dan memang sekarang kebanyakan kayak Instagram, TikTok ini lebih trennya ke storytelling. Ya kan, yang bercerita gitu kan, sehingga audiens pun merasa tertarik nih, minat ngelihat postingan, ditonton dari awal sampai akhir karena memang ada cerita dari video yang memang disediakan oleh si teman-teman sales gitu ya. Jadi memang konten ini memang dominan sekali perannya gitu. Tapi memang ada satu hal yang memang fundamental sebagai seorang sales, yaitu adalah jangan melupakan hubungan antar manusianya. Karena memang kalau untuk konten ini sebenarnya ya kalau bisa kita bilang ya sebagai pintunya ya. Tapi kuncinya sendiri kita jangan melupakan, yaitu salah satunya tadi kita bisa menjalani atau kita bisa tetap berpegang teguh bahwa hubungan antar manusia ini jangan sampai hilang. Karena memang ada yang namanya empathy gap ya. Jadi kayak sesuatu yang nggak bisa diwakilkan oleh AI, sesuatu yang nggak bisa diwakilkan oleh media gitu. Seperti salah satunya adalah ya sisi-sisi empati, sisi-sisi manusiawi dari seseorang. Nah itu kan yang nggak bisa diwakilkan. Jadi konten penting, tapi jangan lupa kita tetap tetap berpegang teguh, bukan berpegang teguh ya, kayaknya lebih banget apa ya namanya. Tetap fokus sama hubungan antar manusianya, karena memang tadi ya yang kita sampaikan ke konsumen kita ini bukan sekedar informasi produk, promo, karena memang itu kan sudah banjir sekali di media sosial. Tapi memang yang membedakan kita dengan sales yang lain adalah bagaimana kita bisa memberikan kepercayaan kepada konsumen, dan konsumen juga merasa yakin bahwa saya ini yakin ngasih uang ratusan juta ke sales tersebut, karena mobil ini kan sesuatu barang yang mungkin high stake decision ya, yang memang orang tuh kayak nggak mudah begitu aja kayak ngasih kepercayaan kepada seseorang gitu yang mungkin baru dikenal untuk bisa membeli barang yang memang harganya nggak murah, yang ratusan juta. Gitu sih ya. Oke, jadi berarti kalau dari Bang Ren nih, dari sisi salesnya ya, bahwa
konten ini penting sebenarnya untuk sales, membuat konten itu penting, tapi juga jangan lupa sisi manusiawinya gitu ya. Tetap bangun hubungan baik, tetap bangun chemistry-nya ketika ketemu gitu Betul, ya. betul. Dan tadi agak nyambung juga sih gitu ya, yang sampaikan Kak Nike bilang tadi, konten itu penting menjadi sebuah pintu gitu ya, untuk konsumen customer itu sudah familiar dengan kita nih seorang salesnya. Nah, bukan hanya di situ doang berarti yang saya garis bawahi kan gitu ya. Bukan hanya seberapa menarik sih konten yang kita buat, seberapa estetik sih gitu ya, tapi justru yang membuat closing atau enggak itu adalah keputusannya ketika ketemu gitu ya Bang. Betul. Oh, ketika ketemu chemistry ini yang harus kita bangun, kepercayaan yang harus kita bangun ke konsumen kita. Intinya gitu ya. Iya. Gitu guys. Oke guys, masuk ke segmen yang kedua. Tadi sudah kita bahas nih ya terkait dengan perubahan perilaku konsumen kita ya, yang mulai berubah nih kebiasaannya lihat medsos gitu ya, dibandingkan harus mendengarkan presentasi sales ya. Nah, sekarang masuk ke permasalahan dari seorang sales consultant-nya nih Bang. Waduh. Ya. Waduh, kaget dia ya. Pertanyaannya adalah gimana ya caranya konsumen kita itu supaya mereka itu nggak hanya ingat logo Hondanya saja gitu ya, tapi mereka tuh ingat personalnya kita sebagai seorang sales consultant-nya. Nah, ada nggak sih menurut kalian guys cara ya untuk apa ya, mungkin bahasa sekarang tuh lebih ke personal branding ya. Ada nggak sih caranya untuk membangun personal branding, bukan supaya apa? Supaya konsumen tuh bukan hanya ingat logo Hondanya, tapi ingat salesnya juga. Nah, dari siapa dulu nih? Boleh? Boleh. Gantian. Iya. Oh, gantian. Boleh. Oh, dari dulu Bang. Boleh Bang? Jadi kalau bahas personal branding memang perlu ya dan penting buat sales sekarang ini, karena ya kalau kita bahas personal branding itu nggak hanya terkait selebgram, selebriti gitu ya, tapi personal branding ini ya reputasi kita sebagai sales gitu ya. Jadi ini yang perlu kita cari gitu, label apa yang mau kita sematkan di diri kita sebagai seorang sales. Jadi kita harus punya ciri khas nih, harus punya label. Mau jadi sales yang seperti apa contohnya, misalnya gitu ya. Kita buat konten yang memang sering banyak isinya terkait edukasi. Nah, itu boleh gitu ya. Jadi kita nanti mungkin dikenal sebagai sales yang edukatif gitu ya. Sales yang memang paham terkait dengan fitur dan lain sebagainya, itu bisa gitu. Atau mungkin mau jadi sales yang sering kasih DP minim. Nah, itu juga boleh. Bisa Bang? Bebas gitu ya. Itu adalah label-label yang mungkin bisa teman-teman pilih, karena sekarang sudah banyak kayaknya. Untuk sales-sales terutama untuk yang di Jabodetabek ya, mereka sudah punya label masing-masing. Mungkin dari sales yang suka humor gitu ya. Konten-kontennya yang menghibur gitu. Betul, ya, yang memang menghibur gitu ya, konten-konten yang memang relate sama kehidupan sales sehari-hari gitu ya, sehingga banyak nih yang nonton, banyak yang nge-like, banyak yang nge-share gitu ya, dan akhirnya ya jadilah label dia seperti itu gitu. Dan ini memang perlu teman-teman cari kira-kira apa nih label yang pantas buat kita sebagai sales gitu ya. Contoh kalau misalnya memang tadi misalnya sales yang memang suka bahas terkait dengan fitur ya, atau sales yang edukatif, boleh tuh. Jadi misalnya kayak bagaimana cara merawat mobil hybrid. Nah, itu kan nanti bisa kita jadikan konten yang nantinya mungkin dari konsumen-konsumen yang tadinya pengen punya mobil hybrid, jadinya tahu nih, oh ternyata begini ya untuk merawat mobil hybrid. Oh ternyata nggak susah ya gitu ya. Oh coba deh kita kontak nih sales yang ini, nanti biar bisa nanya-nanya lebih lanjut terkait dengan mobil hybrid. Nah, contohnya kurang lebih seperti itu. Jadi kita punya label atau ciri khas yang kita mau jadi seperti apa sih, sales yang mau dikenal seperti apa sih gitu ya. Itu sih palingnya. Boleh ditambahkan mungkin? Kalau secara dari digital gitu ya, personal branding itu soal top of mind, di mana di medsos sendiri itu kuncinya ada di profil kita atau profil sales itu yang bercerita. Oh, baik. Jadi yang pertama, Profil bercerita. Wah, menarik ya bahasanya ya. Profil bercerita. Oke. jadi kita manfaatin profil kita, misal di media sosial kita, di Instagram gitu ya, itu sebagai kartu nama. Jadi kan customer tuh kan nggak datang ke dealer ya, maksudnya belum ketemu sama salesnya nih. Betul. Jadi gunain profil kita yang ada di sosial media itu sebagai kartu nama kita. Jadi sebagai pengganti kartu nama lah kalau kita kasih ke customer waktu di dealer gitu ya. Jadi jangan pakai foto profil yang misal aneh-aneh gitu lah. Jadi pakai foto profil yang
sesuai. Kalau misal kamu sales ya udah pakai foto profil sales yang pakai pakaian rapi, lengkap, senyum gitu. Jangan pakai foto kucing misalnya, nanti dipikir penjual kucing Oh gitu iya, ya. oke. Ataupun misal Baik. foto-foto lain gitu Iya, ya. iya. Sesimpel dari foto profil Iya. dulu berarti gitu ya. Jadi simpel banget lah. Dari pertama orang lihat foto profil kita ya, Betul. itu adalah cerminan dari diri sales sendiri gitu ya. Validasi Jadi kalau- awal ya. Iya, Validasi betul. awalnya dari profil gitu ya Bang ya. Oke. Dan yang itu yang pertama. Jadi kalau bisa foto profil tuh harus yang bener gitu ya, yang sesuai dengan diri kita sendiri Iya. gitu. Nah, yang kedua itu personal branding yang kuat itu juga datang dari mulut orang. Nah, kalau bisa nih kita bikin konten, kalau misalnya ada serah terima atau handover gitu ya ke customer, kita bikin konten lah yang sederhana aja, nggak usah yang rumit-rumit, videoin aja sama customer, izin gitu ya sama Iya. customer. Boleh di videoin nggak gitu, ataupun kita bisa rekam gitu lah, testimoni, minta testimoni ke customer kita gitu, gimana pembelian Honda melalui sales ini gitu ya, melalui saya gitu. Dan kita bisa posting tuh di Instagram, jadi memperkuat personal branding kita. Jadi orang-orang kenal, wah ada artis itu kemarin tuh habis beli dari sales ini. Oh. Apalagi kalau ada artis tuh yang beli kan, Iya, wah iya. jadi pengen nih Iya. supaya mungkin lebih terpercaya gitu kan. Orang-orang kan lebih percaya sama orang-orang yang mungkin yang influence gitu lah, Iya. kayak KOL ataupun yang artis-artis gitu ya. Jadi tetap personal branding kita jadi makin kuat. Ya, oke. Ya, jadi pertama berarti tadi profil dulu yang harus diperhatikan, Ya. kedua lebih ke social proof juga lah ya, mungkin Ya, bahasa sekarangnya gitu Ya. ya. Bisa disimpan di highlight kita di Instagram, misalkan Betul. itu juga bisa. Nah, ini agak mau coba lebih dalam lagi nih, saya pertanyaannya. Jadi berarti branding itu bisa kita bangun dari edukasi ya sebenarnya ya, bukan hanya promo diskon ataupun pamer harga doang atau diskon doang gitu ya. Iya. Berarti bisa kita bangun dari situ, dari edukasi, bisa kan? Betul, tapi diskon itu bisa ditiru sama sales lain kan. Betul sih, iya Tapi sih. ilmu itu nggak bisa. Tadi Iya. ya seperti yang Bang Redika bilang tadi ya, kita tuh harus bikin ya sesuatu personal branding yang melekat di diri kita gitu. Contoh kita orang yang pengen ngasih konten-konten edukasi, jadi kita buat konten-konten edukatif gitu ya. Iya. Misal contoh memberikan konten tips Honda gitu ya, gimana caranya menaikkan resale value gitu ya, Iya, iya, dari Honda HR-V gitu supaya nggak turun gitu kan ya. Iya. Nah, ketika kita rajin bagi ilmu nih, secara psikologis orang itu akan menganggap kita sebagai otoritas. Jadi pas mereka mau beli nih, mereka nggak akan nanya ke sales lain. Iya. Mereka akan nanya ke kita karena kita tuh kayak anggapannya kayak mereka berutang budi sama kita gitu. Iya, karena mereka lihat konten kita tips, gitu ya. iya, gitu. Karena kita rajin memberikan tips gitu. Mereka iya. kayak wah, gue harus berutang budi nih gitu. Iya, Mereka beli dari mereka gitu. Iya. Iya sih, maksudnya juga mungkin kalau sering lihat kontennya maksudnya berkeliweran nih konten kita di medsos ya, orang juga akan menganggap kita ya, oh ini paham otomotif nih. Jadi Iya. ketika ketemu pun mereka akan lebih percaya ya kepada kita ya. Betul. Karena kan konsumen juga kita deh kalau misalnya mau, ya tadi yang di awal ya, mau beli sesuatu kan pasti review dulu gitu ya. Cocok nggak nih toko ini gitu ya, bagus nggak nih kira-kira reviewnya, sering nggak nih jualan gitu, komentarnya apa dari yang udah beli. Nah sama mungkin kayak ke sales juga gitu kan. Nah sales tadi mungkin dari awal kita ngeliat profilnya dulu gitu ya, wah gambarnya kucing nggak meyakinkan. Iya, benar. Makanya cari sales lain gitu kan. Wah, sales lain ternyata fotonya lagi delivery gitu kan, handover gitu, lagi DO gitu. Nah itu kan jadi kayak, oh kemarin dia habis DO nih, berarti ini aja deh kayaknya nih masih anget nih, kemarin baru DO gitu. Jadi mungkin itu bisa jadi salah satu hot button buat konsumen buat milih sales mana yang mau dia hubungin gitu misalnya. Iya sih. Gitu sih. Oke. Jadi ya kalau disimpulkan sih luar biasa ya. Jadi peran ataupun fungsi dari personal branding ini banyak sekali manfaatnya, terutama untuk meningkatkan kepercayaan konsumen kita juga ya. Mulai dari tadi kalau dari Nike menyampaikan profil ya itu penting di media sosial gitu ya. Berikutnya juga social proof, manfaatkan ya fitur-fitur yang mungkin ada di media sosial ya, highlight lah misalkan gitu ya, ataupun fitur-fitur yang lain. Terus tadi kalau dari Bang Ren yang berarti saya tangkap juga penting sekali kita juga menentukan ciri khas ya Bang. Betul. Dalam pembuatan konten itu juga termasuk dari personal branding guys.
Oke, teman-teman, luar biasa ya obrolan kita tadi. Yang pertama kita membahas terkait dengan pergerakan ataupun perubahan ya terkait dengan kebiasaan konsumen kita. Yang kedua tadi pentingnya membangun personal branding gitu ya. Dan berbicara personal branding tadi juga bukan hanya soal pamer foto seragam ya di media sosial. Tadi ada beberapa item yang memang harus diperhatikan. Tapi teman-teman ya, punya nama besar atau personal branding kita kuat saja itu juga belum cukup ya. Kita harus punya senjata untuk menutup transaksinya gitu ya. Branding atau personal branding itu menjadi pembuka pintu, tapi skill kita lah yang akan menutup pintunya atau closing. Nah, ini saya mau ngajak ke yang terakhir. Dia kaget lagi ya. Banyak sales consultant kita itu sebenarnya merasa bahwa mereka sebagai seorang introvert ya. Mereka jago edukasi kalaupun one by one ya, ataupun langsung berhadapan dengan konsumen. Tapi kalau disuruh pegang kamera, ngomong di depan kamera gitu ya, mendadak kaku dan bingung gitu ya. Terus apalagi ditambah soal urusan edit mengedit, aduh susah katanya, saya nggak bisa editing. Terus juga ada yang menyampaikan saya itu nggak berbakat menjadi seorang selebgram ya, saya nggak bisa ngedit. Banyak deh alasan yang mungkin teman-teman sales lakukan sehingga mereka belum terjun di digital gitu ya. Menurut teman-teman, kita harus mulai dari mana dulu? Gitu. Sebenarnya tenang aja kalian ya. Oh, tenang aja. Baik. Sekarang tuh zaman udah makin maju ya. Iya. Ada yang namanya AI. Iya, ada AI ya. Baik. Jadi kita tuh nggak usah mikir-mikirin apa ya buat konten tuh gimana. Tinggal tanya aja ke AI. Misal kita pakai ChatGPT gitu ya, gampangnya aja ChatGPT. Tanya aja, saya mau bikin konten video nih untuk memperlihatkan bagasinya yang bisa muat banyak buat keluarga gitu ya. Tinggal chat aja, tanya ke dia. Buatkan misal skrip ataupun konsep gitu untuk video reels, Instagram gitu. Saya ingin membuat video tentang video yang memiliki kapasitas bagasi yang cukup luas untuk keluarga gitu. Nanti dia akan bikinkan skripnya sendiri tuh. Bahkan mungkin kadang ada konsep-konsepnya, alurnya yang gimana dari awal lu kalian harus take apa, video apa tuh bakal rinci banget sama sedetail itu gitu ya. Itu. Jadi gunain AI untuk tanya ke dia gitu lah. Gimana cara membangun atau menyusun lah skripnya gitu ya. Oke. Nah, langkah keduanya kita bisa implementasi dari apa yang disampaikan dari ChatGPT itu ataupun dari AI itulah. Nggak usah kayak kita joget-joget di depan Honda Brio, udah nggak zaman itu. Oke. Iya. Ya, kita bisa ya udah joget tapi dia sambil lemas gitu ya. Puasa soalnya puasa. Nah, jadi kita bisa implementasi lah dari skrip yang dibuat dari ChatGPT atau AI itu. Oke. Misal kalau disuruh tag video bagasi yang luas, ya udah tinggal tag aja nih video. Misal kalau punya properti gitu ya, ada koper ya udah masukin 2. Kita bisa lihat ini. Tinggal tag aja gitu ya, shoot ya. Shoot video aja bahwa ini Honda Brio itu bagasinya luas gitu ya. Oke. Dan ya udah, kamu nggak usah perlu banyak ngomong, tinggal videoin aja gitu. Walaupun misalnya memang butuh banyak menampilkan fitur-fitur Honda Brio yang lain, kita bisa pakai teleprompter gitu. Dimana kita kita pakai aplikasi teleprompter di HP, terus ya udah kita tinggal bacain tuh poin-poin fitur yang ada di Honda Brio. Misal kalian nggak hafal gitu ya, saking groginya di depan kamera gitu ya. Jadi kita ya udah tinggal rekam sambil baca aja. Jadi ya udah nggak ada alasan sebenarnya. Iya, nggak ada alasan. Sekarang editing pun juga gampang, orang nggak usah pikirin, aduh saya nggak bisa ngedit, saya nggak punya basic ngedit gitu. Saya juga nggak bisa ngedit awalnya. Semua orang juga kayak gitu. Jadi sekarang tuh banyak banget tools yang membantu gitu lah, kayak tools editing mungkin yang terkenal dari CapCut gitu ya. Sekarang banyak banget, nggak usah edit satu-satu dari awal. Sekarang ada namanya template gitu. Tinggal masukin video-video yang kamu buat, udah tinggal diatur aja mana yang mau ditampilin, dah jadi tinggal diekspor, tinggal di share aja, di-upload di TikTok, di Instagram, Facebook. Iya sih. Iya lagi, jadi gampang ya sekarang tuh ya. Nggak usah alasan nggak bisa ini, nggak bisa itu, semua sekarang lagi gampang. Zamannya maju sekarang. Setuju sih. Ada tools-tools yang berbagai macam lah, banyak.
Betul banget. Jadi gunainlah itu sebaik mungkin gitu. Ya. Atau juga mungkin bisa ini copy dari konten yang udah pernah ada misalnya, tapi ya kita modifikasi dengan ciri khas kita gitu ya. Oke, Itu oke, bisa oke. gitu kan. Jadi ya kalau misalnya memang nggak punya ide kan kita juga bisa lihat referensi dari yang apa namanya sudah dibuat oleh sales lain misalnya. Lalu juga tadi benar ya kalau untuk sekarang udah nggak ada alasan sebenarnya buat mau nyari ide bikin apa atau mau ngeditnya mau jadi kayak gimana, karena semuanya sekarang sudah serba mudah. Ada kan? Hai, ya, Terus juga sudah ada apa CapCut juga tadi kan Mikir ya. buat ngedit gitu kan. Jadi udah gampang banget nyariin inspirasi bisa lewat AI gitu ya. Terus ngeditnya bisa lewat CapCut gitu. Terus juga tadi bener ya ada template atau mungkin auto apa namanya? AutoCut ya masalahnya. Ada fiturnya kalau misalnya namanya auto apa gitu. Iya, ya. Nah, itu kan tinggal iya, video nanti iya, dia iya. tinggal menyesuaikan mana nih yang paling cocok sama apa namanya video yang pengen dia buat gitu kan. Gitu. Tapi juga balik ke apa namanya ya, ide mungkin ya terkait dengan konten yang akan kita buat. Yang pertama memang kadang banyak ya teman-teman sales yang ngerasa bahwa dirinya ini introvert. Nah ini juga harus mungkin apa namanya dibiasakan ya. Ini kita nggak ngajak buat berubah dari introvert ke extrovert, enggak, tapi tolong dibiasakan karena pekerjaan teman-teman kan juga menuntut buat teman-teman ketemu banyak orang, gitu kan. Menuntut teman-teman sekarang untuk bisa explore, untuk bisa apa namanya kreatif gitu ya. Jadi kayaknya kalau misalnya teman-teman idealis dengan introvertnya ya sangat disayangkan gitu ya. Jadi ada mungkin kalanya teman-teman bisa nyaman di sisi introvert teman-teman, tapi ada juga saatnya mungkin teman-teman nanti bisa keluarin ya kreativitas teman-teman yang memang ya diperlukan di pekerjaannya gitu. Dan salah satu ide yang mungkin bisa bisa dijadikan konten, salah satunya ya teman-teman bisa juga buka chat WhatsApp contoh, atau mungkin isi dari pesan dari konsumen yang mungkin Di DM mungkin ya. selama ini rasanya mentok nih, Iya, kita nggak iya. bisa jawab gitu, atau mungkin secara frekuensi lebih banyak nih hal ini ditanyakan oleh konsumen ke kita misalnya. Nah ini bisa dijadikan misalnya bahan untuk bisa kita bikin konten ya. Jadi kayak misalnya terkait dengan apa namanya ya, konsumen yang pengen misalnya saya pengen mobil 2 baris gitu karena saya budgetnya cuma Brio tapi saya pengen muatnya banyak. Nah ini kadang kan ada nih diskusi-diskusi antara suami dan istri nih. Nah ini kita bisa jadikan konten misalnya kayak solusi debat suami istri misalnya, gitu kan. Caranya adalah kita mungkin bikin konten yang sesuai, kayak misalnya kita sampaikan fleksibilitas dari kabinnya gitu, atau ultraseat yang ada misalnya di HRV atau City Hatchback. Nah ini bisa jadi ide juga gitu ya. Jadi pertanyaan yang memang sering muncul di chat kita, di DM kita gitu ya, ternyata bisa jadi satu ide yang bisa kita tuangkan ke konten yang ingin kita buat gitu. Itu sih. Oke, luar biasa ya. Tepuk tangan dulu dong ini untuk narasumber kita, bagus-bagus ya. Jadi guys ya, teman-teman semuanya, jangan biarkan ya rasa minder kita itu membunuh potensi kita gitu ya. Karena sekarang itu zamannya sudah canggih ya, sudah maju juga tadi kata Kanike ya. Jadi kita bisa manfaatkan AI untuk pembuatan konten kita. Dan sebenarnya tadi juga menarik yang disampaikan Bang Randy ya, selain tadi Kanike gunakan AI, gunakan teknologi sekarang, juga sebenarnya untuk mencari ide itu juga kita nggak harus pusing-pusing ya. Ya cari aja di kolom-kolom komentar chat kita gitu ya, di WhatsApp kita, di Instagram kita, atau bahkan di forum-forum nih, misalkan teman-teman ya di forum di Instagram gitu ya, kan banyak tuh komunitas ataupun yang lainnya lah ya. Lihat aja tuh yang biasa mereka keluhkan tuh apa sih, kita catat aja ya, catat, tapi sambil nanti kita pikirin, kayaknya bisa nih ini untuk menjadikan ide nanti untuk konten kita gitu ya. Itu kan bisa ya Bang, kita membuat hal seperti itu. Itu aja sih podcast kita di hari ini teman-teman semuanya. Terima kasih banyak ini Bang Ren ya, yang hari ini kayaknya kurang minum obat gitu ya. Ya kurang. Kurang bersemangat hari ini. Kurang makan minum. Kanike juga dengan di tengah kesibukannya, thank you sudah menyempatkan Thank you. hari ini ya datang ke podcast kita ya. Mudah-mudahan di hari ini kita bisa memberikan insight untuk teman-teman kita, teman-teman sales kita dimanapun berada ya, bisa membantu mereka juga dan memotivasi mereka supaya bisa lebih percaya diri dan memulai ya. Intinya adalah kuncinya kita tahu teorinya hari ini, tapi kalau nggak kita mulai pun itu akan jadi sia-sia gitu ya. Maka mulailah dari
hal-hal yang kecil, tidak perlu mikirin alat yang repot, mikirin ide dan lainnya, jalan aja dulu gitu ya. Nanti sambil jalan kita pasti akan ketemu solusinya sih. Oke, itu aja guys ya untuk hari ini. Jangan lupa teman-teman mohon di subscribe ya YouTube kita Honda Outside Java supaya teman-teman gak ketinggalan video-video menarik di Honda Outside Java. Jangan lupa berikan like dan silakan kolom di komentar kita ya. Kalau teman-teman membutuhkan informasi yang lain atau memberikan masukan untuk podcast ini juga silahkan. Oke, thank you guys. See you di next podcast berikutnya. Oke.